Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan yang ketiga ya. Insyaallah kita lanjutkan dari pembahasan kitab Liyadabbaru Ayatih, yaitu ya agar kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Terakhir kita sampai di nomor 5 ya, perkataan Ibnu Taimiyah ya, perkataan Ibnu Taimiyah. Sekarang nomor 6 ya, nomor 6 itu dikutip dari perkataannya atau ya ya Syekh Ahmad ya As-Suwayyan ya. Nah, ya kata beliau, Fatish ya, Fatish fi jami'il madarisi atar bawa ya, ya atar bawiyati ya, wal ijtimaiyati syarqan wa gharban. Fatish maksudnya carilah di seluruh sekolah ya, at-tarbawiyah, al-ijtimaiyah, sekolah pendidikan dan sosial, syarqan wa gharban, di barat atau di timur. Maka kata beliau, falan tajida miftahan lil qulubi a'zama wala ahkama min qaulillahi ta'ala wa qulu lin-nasi husna. Ya, maka Anda enggak akan ketemu miftahan lil qulub, itu kunci pembuka hati, yaitu yang lebih hebat dan juga yang lebih bijak daripada firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah ay yu'ta ahadun mith ya, 83 ya. Ya, ayat 83, afa ghayra dinillahi ya bagun ya walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un wa qulu lin-nasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, beliau ini adalah ulama kontemporer ya, dan beliau biasa pimpinan majalah Islam yang namanya majalah Al-Bayan ya. Dan beliau dia melakukan penelitian bahwa di sekolah barat ya, di sekolah timur ya, teori komunikasi mana yang paling hebat selain wa qulu lin-nasi husna? Ini jawabannya apa? Jawabannya wa qulu lin-nasi husna ya. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ya, kita bisa tahu bahwa Allah mengatakan berkata baiklah ya. Berkata baiklah sesama muslim. Tapi apa? Kepada manusia ya. Jadi enggak cuma sesama muslim saja, tapi juga terhadap sesama manusia secara umum ya, secara umum. Hanya Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ya, kepanjang, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu ya
wa la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu ya wal masakin wa qulu lin nasi husna ya. Jadi banyak ya yang kita bisa lihat bahwa Ustaz Arsi buku udah ada. Oh, udah ya. Ya. Ya, jadi kalau kita ini kan sebenarnya teori komunikasi ya, bahwasanya kalau kita ingin membuka hati seorang maka kuncinya bukan debat yang keras ya, tapi tutur kata yang indah. Dan ini adalah ya, kita bisa dapatkan di Al-Qur'an ya, kita bisa dapatkan di Al-Qur'an. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-7. Ya, ini mengutip perkataan sebenarnya dari Imam At-Tabari ya, Imam At-Tabari. Beliau wafat di tahun 1923. Beliau itu Imamul Mufassirin. Ya, beliau pemimpin para ahli tafsir. Nama kitabnya apa? Jami'ul Bayan. Ini seolah samudra ilmu ya, yang menjadi rujukan semua tafsir setelahnya ya, tafsir setelahnya. Nah, beliau menjelaskan di ayat ke-88 ya. Wa qalu qulubuna gulf ya. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Maka kata beliau, wa qalu qulubuna gulf, dan mereka berkata bahwasanya hati-hati kami terkunci gitu kan. Ya, maka kata Imam At-Tabari, inna dzunuba, kata beliau, inna dzunuba idza tataba'at 'alal qulubi aghlaqatha. Ya, jadi itulah hukumannya ya. Jadi sesungguhnya dosa idza tataba'at, kalau numpuk-numpuk ya, tataba'at kalau numpuk-numpuk, 'alal qulub, itu numpuk-numpuk di hati kita, aghlaqatha, itu dosa tuh ngunci ya, kayak ngalangin kan. Maka fala yakunu ilaiha maslakun, maka hidayah ya itu nggak bisa punya jalan masuk lagi ya. Fala yakunu ilaiha maslakun, maka hidayah itu tidak ada jalan buat masuk kembali. Jadi kalau hati tertutup ya, prosesnya itu dosa yang terus menerus, tataba'at. Dia akan melapisi hati ya, satu dosa di sebagian ayat jadi nuqtah hitam ya, kallabal ronna ala qulubi ya. Kemudian ketika tumpuk dia menjadi ron itu artinya karat ya, ya di ayat yang lain. Lalu jadi segel, khotam ya, nutup. Akhirnya apa? Gulf, terkunci. Maka kalau sudah di level ini ya, hidayah bukannya nggak mau datang, tapi nggak ada masuk. Kalau masih satu lapis mungkin bisa tembus gitu ya. Tapi dan ya gini, bahayanya kita mungkin di zaman sekarang di era digital gitu ya, kadang kita terpapar gitu ya, terpapar dosa-dosa kecil yang terus menerus gitu ya. Kita lagi scroll gitu kan, lagi di reels Instagram, itu algoritma soalnya. Jadi tahu-tahu ya banyaklah hal yang harusnya nggak kita lihat atau kita dengar. Dan itu terus menerus di era digital seperti ini. Nah, lanjut. Sekarang yang ke-8. Nah, ini kita kutip dari Syekh Farid Al-Ansari. Beliau tuh ulama Maroko yang sama dikenal dengan karya Al-Qur'annya. Ya. Kalau Ibnu Qayyim itu kita udah tahu ya, kita udah sempat bahas biografi beliau. Maka di nomor berapa nih? Nomor 8 ya.
Ini ayat 121 ya. Yatlu haqqa tilawatih ya. Allah Ta'ala berfirman, ya alladzina atainahumul kitaba, itu orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Maka kata kata beliau ya, innal qur'ana indama ya, nomor 8 ya. Innal qur'ana indama ya'khudhuhu alladzina yatlunahu haqqa tilawatih. Jadi Al-Qur'an kalau dipegang atau berada di sisi ya'khudhuhu alladzina yatlunahu haqqa tilawatih, kalau dipegang oleh orang-orang yang yatlunahu haqqa tilawatih, yang dia membacanya dengan sebenar-benar bacaan, maka akan apa? Yakunu baina aidihim nuran. Yakunu baina aidihim nuran. Ya, yubaddidu zulumatid dhalala. Ya. Ya, jadi akan menjadi apa? Cahaya ya di tangan mereka dan menghancurkan apa? Ad-dhalal. Ya. Menghancurkan kesesatan. Nah, jadi itu kata beliau ya, itu kata beliau. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, jadi bahwa Syekh Farid Al-Ansari itu mengatakan bahwa ya membacanya itu bukan sekedar membaca saja, ya, bahkan tidak hanya cukup dengan tajwidnya, tapi apa? Haqqa tilawatih, tapi apa? Ya membiarkan atau kita membaca Al-Quran itu benar-benar dengan tilawah yang dalam ya, dengan tilawah yang dalam ya. Jadi kalau sebenar-benar bacaan ya, ya maka dia akan menjadi apa? Menjadi cahaya ya, menjadi cahaya. Kayak misalnya Ibnu Mas'ud ya, dan juga misalnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu menafsirkan haqqa tilawatih. Pertama itu harus 3 hal. Pertama lisannya, ya banyak dijelasin sama para pengajar tajwid ya. Haqqa tilawatih maksudnya adalah ya benar tajwidnya gitu ya. Itu lisan. Padahal belum. Jadi ada tiga hal. Kata Ibnu Mas'ud dan Imam Hasan Al-Basri, yang pertama haqqa tilawatih itu maksudnya lisannya benar, membaca dengan tajwid. Kemudian akal, lisan akal itu apa? Mentadaburinya. Ya. Kemudian hati dan perbuatan. Ya, jadi sama. Itu kalau hanya di lisan, maka Al-Quran nggak akan merubahnya. Makanya di ayat selanjutnya ulaika yu'minuna bih ya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Tapi siapa yang kufur, maka mereka adalah orang-orang yang rugi ya, orang-orang yang rugi. Nah, coba Anda lihat lagi ya beberapa tafsiran dari ayat ini.
Nah, kemudian beliau juga lanjutin kan, wazil zalan, ya wazil zalan, sama kan ya, wazil zalan, yaksifu bihus, ya, bihusu, ya, bihusu nil ifki wa, ya, wad dajjali, ya, anni, ya, anna kanat wa mahma kanat, ya, waqra qissata Musa, ya, ma'a saharati Fir'aun. Ya, jadi dan tadi ya, Al-Quran itu bisa menjadi cahaya, bisa juga menjadi guncangan hebat, yaksifu yang menenggelamkan benteng-benteng kebohongan, ya, dan tipu daya. Kemudian juga di mana saja ya, annakanat, dimanapun adanya, wa mahma kanat, dan bagaimanapun keadaannya, waqra, dan bacalah, renungkanlah, ya, kisah Musa, kisah Musa bersama apa? Penyihir Fir'aun. Ya, jadi Syekh Farid Al-Ansari menggunakan kata apa? Zilzal, yaksifu, menenggelamkan tanah. Nah, ini ya contoh yang menarik ya. Nah, kemudian yang ke-9. Yang ke-9 masih sama ya, masih di ayat yang sama, cuman ini dari Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Qayyim. Kata beliau, sahibul Qur'ani wal alimu bihi. Jadi orang yang ahli Al-Qur'an yang sejati, ya, sahibul Qur'ani wal alimu bihil amilu bima fihi, itu yang paham isinya dan yang mengamalkannya. Itu namanya apa? Sahibul Qur'an. Wa in lam, ya, wa in lam yahfazhu an dhahril qalbin. Meskipun dia tidak hafal ya, tidak hafal di luar kepala. Ini perkataan beliau. Tapi bukan maksudnya kita tidak diminta untuk menghafal, tapi maksudnya sahibul Quran, yaitu ahli Al-Quran, adalah yang paham isinya dan juga yang mengamalkannya. Wa in lam yahfazhu an dhahri qalbin. Meskipun dia tidak hafal di luar kepala, ya, meskipun dia tidak hafal di luar kepala. Nah, itu yang makna dari beliau. Ini dikutip dari apa? Zadul Ma'ad. Lagi-lagi sama ya. Beliau mengutip dari kitab yang sama di beberapa poin atas ya, di sebelumnya. Nah, kemudian wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bihi falaysa min ahlihi wa in aqama hurufahu wa iqamatu sahmi. Nah, jadi kebalikan. Tapi ini kan beliau menarasikan sesuatu yang memang bertolak belakang. Adapun ya orang yang menghafalnya tapi enggak memahami, enggak mengamalkan, ya maka dia, kata beliau, falaisa min ahli, ya. Sampai seperti itu ya. Ya. Jadi beliau membandingkan antara ilmu dan amal sama yang hanya hafalan lisan saja. Ya. Jadi bahkan Ibnu Qayyim tadi mengatakan meskipun ia tidak menghafalnya di luar kepala ya, wa in lam yahfadhu an dhahri qalbin. Ya, ini kabar gembira sebenarnya ya, tapi peringatan juga ya kan. Kabar gembiranya apa? Bagi orang awam yang udah tua gitu kan, ya enggak? Kabar gembira kan kalau dengar Ibnu Qayyim begini. Kan kata Ibnu Qayyim enggak usah ngapal ya. Maksudnya ya kabar gembira sekaligus apa? Peringatan bagi orang awam udah tua, udah enggak bisa ngafal, lidahnya udah kaku, apalagi sudah ngafal 30 juz.
tetap apa? Bisa jadi ahli Al-Qur'an di mana? Di mata Allah, asalkan apa? Ya, berusaha paham satu ayat. Satu ayat paham, ya dikerjain. Ya, satu ayat paham, dikerjain. Karena dalam bahasa Arab, sahib, ya sahibul Quran, ini sahibul Quran kan? Itu sahabat, bukan orang yang lewat. Orang yang lewat sama sahabat lamaan mana ketemunya? Ya sahabat, atau orang lewat sama orang lain gitu kan. Sahabat mah nongkrong gitu kan. Sahabat itu adalah orang yang menemani, ya. Tahu karakternya kan. Kadang mempengaruhi hidup kita gitu kan. Ya, jadi kalau mau disebut sahibul Quran itu bukan punya mushaf banyak gitu kan, atau hatam saja, tapi apa? Ya mengamalkan intinya gitu kan. Menjadi sahabat Quran itu tahu maksud ayatnya terus dipraktekin ya. Makanya para sahabat itu sukses karena ya bahkan bisa menguasai dunia kurang lebih 200 tahun Hijriah karena ya terus mau mengamalkan Al-Qur'an gitu kan. Mau mengamalkan, mau berpikir ya. Afala yaqilun ya, afala tatafakkarun, seperti itu. Nah, peringatannya apa? Ya, tapi jangan sampai kita juga mungkin ya hafal 30 juz misalnya, kita harus membarengi dengan ya mengamalkannya juga. Ya, karena kan banyak ya, kalau kita ambil contoh ekstrim itu adalah orang-orang Khawarij ya, kalau para sahabat ya, Rasul sendiri yang bilang ya, ketika engkau para sahabat, ini para sahabat nih, para sahabat gimana amalannya? Maka amalannya luar biasa, tapi engkau akan melihat mereka itu tidak apa-apanya. Maksudnya engkau akan melihat orang-orang Khawarij itu amalanmu nggak ada apa-apanya. Padahal itu sahabat. Ya, bayangin berarti orang Khawarij itu amalannya seperti apa? Tapi ya apa yang dia baca nggak hanya lewat dari kerongkongan saja, seperti itu. Nah, kalau cuma baca aja masuk sahibul nggak? Kenapa? Kalau cuma baca aja masuk sahibul nggak? Baca aja. Iya. Ya balik lagi sesuai kemampuan. Ya makanya tadi di sini ya di akhir ya beliau memberikan perumpamaan kan, meskipun dia menegakkan apa huruf-hurufnya ya, iqamatis sahmi ya, setegak anak kayak anak panah gitu ya, maksudnya lurus gitu ya, nggak ada yang tebal baca tebal, tipis baca tipis ya, tajwidnya luar biasa ya, kemudian suaranya sangat merdu gitu ya. Tapi ada tapinya, karena di sini kan beliau membandingkan dengan contoh yang ekstrim, tapi hatinya penuh ria, pamer gitu ya, kemudian ada dengki. Jadi sisi tazkiyatun nufusnya sebenarnya Allah nggak menilai seberapa fasih. Toh yang baca terbata-bata dapat nggak pahala? Dapat, ya kan? Jadi tapi seberapa hebat ya hati kita itu bergetar ketika baca ayat larangan, kan gitu kan. Kunci tadabbur itu kan kayak ngomong kan sebenarnya. Jadi kalau kita baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita terpanggil nggak gitu kan. Kemudian kalau ada larangan ya, kita bergetar nggak kalau lewat ayat. Makanya diantara bukan sunnah sih, tapi amalan gitu, bukan amalan yang maksudnya yang dilakukan untuk membantu tadabbur pas misalnya berhenti di ayat-ayat neraka, kita stop, kita ya berdoa kadang ya untuk meminta perlindungan dari neraka gitu ya. Nah kayak gitu sih sebenarnya maksud Ibnul Qayyim di sini. Karena tidak sedang membicarakan tentang keutamaan menghafal ya, karena beda konteksnya aja beda gitu. Seperti itu. Lanjut ya, kita lihat lagi yang 10. Sama ya, masih 121 juga ya. Ibnu Qayyim juga di Miftah Darus Sa'adah. Jadi ya beliau memang banyak ininya
kutipannya lah ya. Ini halaman berapa? Halaman 13 ya. Nah, dari sini kita lihat di halaman 13 alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Jadi memang ini kan ayat yang menceritakan orang-orang beriman, tapi juga ada ancaman wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Nah, kata Ibnul Qayyim ya. Di sini beliau bilang bahwa tilawatul Qur'ani tatanawalu ya. Jadi tilawah Al-Qur'an ya, tilawah Al-Qur'an itu akan atau mencakup ya, tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawata lafzihi wa ma'nahu. Nah, ini kan di kitab yang lain ya, beda lagi penjelasannya. Miftahu dari sa'adah, kunci-kunci ya kebahagiaan. Jadi membaca Al-Qur'an itu mencakup tatanawalu tilawata lafzihi wa ma'nahu. Jadi tilawah Al-Qur'an itu mencakup membaca lafaznya, teksnya, itu yang kita belajar tajwid tebel tipis ya. Makhrajnya, sifatnya, wa ma'nahu, dan juga mencakup maknanya ya, nggak hanya bacanya saja atau lafaznya saja. Itu kata beliau. Wa tilawatul makna asyrafu min mujarradi tilawati lafzi. Nah, itu ibaratnya istihad beliau. Ya, istihad beliau, menurut beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, membaca makna, kalau ditanya nih, lebih mulia mana membaca makna? Kalau harus terpaksa harus membandingkan ya, kalau kita ya kan kalau bisa digabungkan. Tapi kalau ditanya, ini kan ngomongin afdol mana gitu kan? Baca makna apa? Baca lafaznya saja. Maka wa tilawatul makna asyrafu min mujarradi tilawatil lafzi. Sekarang pertanyaannya, kalau model-model Syekh Ibnul Qayyim, Syekhul Islam atau Ibnul Qayyim rahimahullah, itu membaca makna tuh gimana? Membaca makna tuh gimana? Kan orang Arab. Enggak. Kalau kita kan membaca lafaz, ya kita kadang nggak ngerti makna. Tapi kan kalau beliau membaca makna itu kan ya, dia saat baca lafaz ya makna pasti ya ketangkep maknanya. Tapi maksudnya membaca makna mungkin di orang-orang Arab ya beliau memetadaburi. Iya kan? Misalnya alladzina, ya karena orang Arab gitu kan, makanya pendekatannya beda. Tapi kalau ditanya, jadi tilawatul makna ini konteks yang dipahami itu buat kita mungkin baca terjemah, jadi harus double, ya kan? Baca kita nggak ngerti, baca terjemah itu baru dapat makna. Dari situ kita bisa tadabbur. Tapi kalau buat orang-orang Arab, ya dia saat tilawatil lafzi berarti dia agak memahami sedikit, naik sedikit atau tadabbur, ya di situ dia udah memahami makna. Ya, jadi sebenarnya kalau orang-orang Arab udah otomatis ya, boleh dibilang lebih mudah kan. Saat dia baca lafaz dia akan dapat seenggaknya makna kalau dia meresapi. Tapi bisa aja orang-orang Arab dia baca aja, hatinya mikirin apa bisa aja kan. Jadi dia nggak dapat tilawah makna. Nah makanya kata beliau, wa tilawatul makna asyrafu, lebih mulia min mujarradi tilawatil lafzi, dari semata-mata membaca lafaznya doang. Ya mungkin kita yang nggak paham bahasa Arab, orang-orang Indonesia mungkin jatuhnya baca lafaz, tapi itu tetap dapat pahala. Ya, bukan nggak dapat pahala. Tapi ini kan ngomongin apa?
ngomongin mulia mana? Hah? Ya. Mana? Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian wa ahluha hum ahlul Quran. Ya. Alladzina lahumuz tsana fid dunya wal akhirah. Fa innahum ahlu mutaba'at, ya, ahlu mutaba'atin wa tilawati haqqan, ya. Jadi ya tetap aja semuanya itu disebut ahlul Quran yang mereka punya ya pujian lah baik di dunia dan akhirat, ya. Karena dua-duanya juga tilawah ya dengan sebenar-benarnya sesuai kemampuannya seperti itu. Nah, ini beliau tadi apa? Ini cuplikan di kitab Miftah dari Sa'adah. Beliau ya buku Tazkiyatun Nufus ya. Beliau wafat 751 ya. Ibnu Qayyim itu beliau murid paling pinternya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sering disebut apa? Dokter hati ya. Dokter hati zaman dulu ya, Al-Jauziyah. Nah, makanya intinya apa? Tilawah lafziyah sama tilawah hukmiyah. Jadi membaca Al-Qur'an ya, tapi enggak paham ya, maka lebih afdol yang dengan memahami Al-Qur'an gitu kan. Kenapa? Karena dengan tilawatil makna alias tadabbur ya, maksudnya itu kita lebih sampai pada tujuan. Karena kita lebih ngerti apa yang dimau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, jadi dan tadabbur itu enggak mungkin bisa terjadi tanpa kita paham maknanya, enggak mungkin. Makanya di antara memudahkan untuk tadabbur kita harus paham artinya, itu belajar bahasa Arab ya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut masih di ayat 121. Jadi banyak ya. Jadi ayat 121 ini sisi tadabburnya banyak. Nah, di situ kita lihat ini juga sama Syekh Farid Al-Ansari ya, bersama tadi ya. Beliau ulama dari Maroko, ya, ulama dari Maroko, pakar usul fikih, dan dia sangat menggaungkan kembali ke Al-Qur'an ya, dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa. Nah, kata beliau, inna da'watal qur'aniyata, sesungguhnya dakwah Al-Qur'an yaitu adalah an tanzila ilan nas bima fahimil Qur'ani fil aqidati wal ibadati was suluki fahina yakunul Qur'anu mutaharrikan min khilalika fayarahun nasu fika sulukan wa mawaqifa tilka idan tilawatuhu haqqat tilawati. Nah, gitu ya. Ini kita dapat insight baru, pencerahan baru dari perkataan beliau bahwa dakwah Al-Qur'aniyah itu sebenarnya adalah tanzila ilan nas, membawa Al-Qur'an ke tengah manusia ya, di dalam hal iman ya, akidah, ibadah, suluk itu akhlak gitu gampangnya, perilaku. Nah, wahina yakunul Qur'an mutaharrikan, ketika Al-Qur'an itu bergerak, mutaharrik itu kan bergerak melalui dirimu. Makanya kan ketika ditanya siapa Rasulullah itu kata Aisyah apa? Al-Qur'an berjalan gitu kan. Nah, jadi kayak Al-Qur'an itu kan intinya. Ketika Al-Qur'an bergerak ya, mutaharrikan min khilalika, melalui dirimu, fayarahun nas, sehingga orang-orang melihat Al-Qur'an itu adalah perilakumu, fika kama yasma'una minka sulukan wa mawaqif. Kayak
mereka itu benar-benar mendengar darimu, mendengar dengan sebenar-benar bacaan tilka idan tilawatahu haqqa tilawati. Hari Jumat sama Umi. Ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan tilawatahu, ya, yatlunahu haqqa tilawati, atau tilawatahu, tilawahnya itu haqqa tilawati, yaitu benar-benar dengan sebenar-benar tilawah. Nah, itu menurut beliau. Ya. Ya itulah. Ya, jadi kita bisa lebih kena ya seperti itu. Lanjut, yang ke-12. Nah, beliau adalah siapa ini baru lagi nih ya? Doktor ya, Sa'ad bin Matar Al-Utaibi ya. Dr. Sa'ad bin Matar Al-Utaibi. Beliau sama ulama kontemporer di Saudi. Beliau tuh profesor di bidang politik ya. Di Lipia sana, Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud KSU ya. Nah, beliau terkenal ya, suka kayak Ustadz Firanda lah, suka membantah sekularisme, liberalisme, ateisme gitu ya. Seperti itu. Nah, dokter siapa? Sa'ad bin Matar Al-Utaibi. Jadi kita kenal ya ustadz-ustadz non lokal ya. Kita kan kenalnya ustadz-ustadz lokal doang. Hidayatut taufik ya, hidayah taufik. Kan ada hidayah taufik ya, hidayatul irsyad ya kalau kita belajar akidah. Hidayatut taufik la tamurru abral mukhtabar ya. Wal fiziyai wad darurah. Makanya ini ayat yang baru, Allah Ta'ala berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 130. Allah Ta'ala berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Pokoknya yang benci sama agama Nabi Ibrahim itu enggak lain adalah yang dia itu ya yang bodoh gitu ya. Seperti itu. Maka kata beliau, kata Dr. Sa'ad, hidayatut taufik itu tidak harus lewat mukhtabir itu. Laboratorium. Wal fisika ya. Wal fiziyah ya. Fiziyah wal fiziyah ya. Al mukhtabar Abral mukhtabar. Jadi hidayah taufik itu nggak harus lewat laboratorium, harus diuji dulu ya. Wal fiziyai atau lewat rumus-rumus fisika ya, ad-darurah. Jadi maksudnya rumus-rumus fisika enggak begitu ya. Makanya kata beliau, lidha taro jarraha ya, maka engkau akan melihat lidha taro jarraha mukhin yanzilu min iyadatihi liyasjuda li baqaratin. Maka kamu akan bisa melihat ya seorang jarrah itu dokter bedah. SBD ya, ininya belakangnya BD ya? Bedah otak. Maka itulah mengapa Anda bisa melihat seorang dokter bedah otak turun dari ruang prakteknya, kemudian dia sujud nyembah sapi. Kata beliau ya. Kata beliau. Ada maksudnya, berarti apa? Dokternya dokter India ya? Ya kan? Dokter bedah. Iya. Ya, kembali. Jadi begitu ya. Ya, begitulah. Makanya ini sindiran sebenarnya, maksudnya orang intelek aja, ahli bedah syaraf, ahli bedah bagian tubuh yang paling rumit, ya enggak? Ngebedah sesuatu yang ciptaan Allah yang di ada tubuh kita mungkin yang paling rumit.
Ya kalau Allah tutup hatinya, mau ilmu fisika, biologi itu nggak bakal apa? Membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya hidayatul irsyad, hidayatul taufik ya. Irsyad itu apa? Irsyad itu kan intelektual. Itu bisa dicapai lewat sekolah. Tapi kalau hidayatul taufik itu nggak lewat laboratorium. Ya tunduk, kita bisa tunduk, hati kita tunduk kepada Allah semata, itu nggak bisa ya. Jadi benar-benar Allah lapangkan dada siapa yang dikehendaki. Kalau Allah tutup hatinya, mau apapun aja, ya ujung-ujungnya apa? Ya menyembah makhluk gitu ya. Contohnya apa? Stephen Hawking ya, Richard Dawkins ya. Cerdas tapi ateis. Jadi bukan IQ yang tinggi gitu ya, bukan IQ yang tinggi. Lanjut. Sayaqulu sufaha. Ini ayat di juz 2, kita udah masuk juz 2 ya. Juz 2 kan sayaqul ya. Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya. Ini tentang ya ini adalah tentang apa? Proses mindahin kiblat ya di ayat ini. Nah Allah Ta'ala atau di sini kita kutip dari Syekh Sa'di ya, beliau terkenal ya. Syekh Sa'di kata beliau la ya'taridu ala hukmillah illa safihun. Udah simpel. Kita bisa ambil tadabbur dari ayat ini bahwasanya orang-orang yang protes terhadap hukum Allah itu tidak ada yang protes terhadap hukum Allah kecuali orang-orang yang bodoh, safihun. Itu kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau adalah siapa? Gurunya Syekh Utsaimin. Beliau punya kitab namanya Tafsir Syekh Sa'di ya, atau namanya Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Itu tafsir yang paling mudah, tafsir yang nggak ada khilafiyahnya ya, nggak bahas khilaf, paling rumit kan kalau banyak apa-apa gitu, itu paling lempeng lah gitu kan. Nah konteks ayatnya apa sih di 142 itu apa? Juz udah ganti juz ini ya, namanya juz sayaqul ya, sayaqulu sufaha. Ini kalau Al-Baqarah dibelah di sini di ayat setelahnya sih, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, itu pas Al-Baqarah kebagi 2 di ayat itu. Bener katanya wasato ya, wasaton. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Itu ibarat supaya kita nggak kayak di surat Al-Fatihah kan, miring kanan dolin, miring kiri magdub. Ya, kita nggak kayak orang Yahudi atau Nasrani. Di Al-Baqarah dijelasin itu syarahnya gimana jadi orang yang tengah-tengah. Ya. Al-Baqarah dibagi 2 pas dikata wasaton. Ya. Nah kata konteks ayatnya ini tentang apa? Mindahin kiblat kan? Yang tadinya kiblat waktu itu di ini Madaniyah, berarti udah hijrah ya. Berarti kan kalau kiblatnya ke sono. Ya kalau kita sholat di Masjid Nabawi berarti madhab belakangnya ya. Madhab apa hotel apa di sana ya? Ke arah sana, Yerusalem. Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik protes, kenapa pindah-pindah? Terus sholat kita yang kemarin gimana? Gitu kan? Sholat kita yang waktu madhab sana gimana? Iya, makanya kan dijawab apa namanya? Ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan menyanyiakan iman kalian. Iman kalau muncul tanpa Islam, maknanya iman, ada kata iman tapi di konteks itu enggak ada Islam, maknanya apa? Islam. Nah, makanya di sini para ulama tafsir nyebutin iman itu sholatukum. Di ayat 1 setelahnya, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum, artinya Allah enggak akan menyia-nyiakan sholatukum. Jadi yang udah madhab sono tetap maksudnya tetap diterima gitu, tetap diterima gitu ya. Nah, sufaha di sini bukan nggak bisa ngitung matematika atau apa gitu ya, tapi maksudnya bodoh secara apa?
hakikat ketuhanan gitu. Seperti itu ya. Nah, makanya orang-orang yang protes misalnya, biasanya apa sih yang diprotes itu kan banyak ya, tentang hak-hak wanita, kata misalnya apa namanya, tentang biasanya orang-orang liberal tuh misalnya poligami gitu ya, kemudian yang terlihat apa nggak adil, kemudian ya jilbab, ya mengekang wanita dan seterusnya. Itu sebenarnya dia bodoh, tapi bukan bodoh hitung-hitungan karena mereka itu profesor, doktor gitu kan. Tapi adalah bodoh terkait hakikat ketuhanan gitu. Merasa akalnya itu lebih tahu mana yang lebih hikmah daripada pencipta akal tersebut. Ya, pencipta akal tersebut. Banyak orang di internet nih, banyak orang yang kritik hukum waris. Pokoknya tadi ya, tapi jilbab, poligami, waris, apa aja pokoknya syariat Islam itu nggak logis gitu kan. Ya padahal harta milik Allah gitu kan. Makanya komentar Syekh Sa'di, la ya'taridu ala hukmillah illa safihu, kecuali orang yang bodoh. Baik. Ya, silakan. Ya. Ya. Yang kita sering dengar ceramah ustaz-ustaz itu dikatakan malaikat ambil kesimpulannya protes sama Allah. Sedangkan Al-Quran bilangnya malaikat la yasma'ullah, dia patuh gitu. Oh ya, di yang ayat itu ya. Ya, kan kalau protes mah sebaliknya kan iblis baru protes kepada Allah gitu ya. Nah, terus di dalam pelajaran usul balaghah pertanyaannya pakai hamzah kan bukan hal. Kalau hamzah tasawur itu bukan hal. Ustaz ini protes atau cuma bertanya karena tidak tahu malaikat gitu. Kalau protes itu berarti mentasbihkan malaikat itu protes gitu. Iya, sebenarnya ya tadi udah kejawab dari model pertanyaannya kan. Jadi sebenarnya yaitu kalau di sebagian tafsir itu malaikat tahu sebelumnya, ya makanya apa sesuatu yang sebelumnya. Makanya kan tafsirannya itu malaikat, pokoknya di surat At-Tahrim malaikat sesuatu makhluk yang nggak pernah durhaka, ya kan? Kalau di Al-Baqarah ini ya Al-Baqarah ayat 30 kan, kesannya itu kan mempertanyakan gitu kan. Nah, itu bukan protes. Siapa bilang istifham itu protes? Ya, justru dia mencari tahu, ya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Ini bukan protes atau i'tirad, nantang gitu. Karena tadi istifhamnya itu apa? Lil iktisyaf. Jadi istifham lil istiksyaf itu pertanyaan untuk membukakan hikmah. Apa sih hikmah manusia turun gitu. Jadi nanyanya itu bukan untuk lil i'tirad, untuk mempertentangkan. Jadi gampang aja, kayak misalnya kita punya aspri, punya aspri, asisten yang sangat patuh gitu kan. Mohon Pak, misalnya, mohon maaf gitu kan. Gimana ya? Kayak ya misalnya dia kan kalau CEO atau direktur itu punya eksekutif asisten gitu kan. Emang kalau kita invest di sana kira-kira risikonya gede nggak ya Pak gitu. Tahuan mana CEO apa ininya? Ya maksudnya gitu kan. Kalau kita invest di sana misalnya kita risikonya gede nggak? Sebenarnya dia nggak mau ngelawan, cuman mau tahu aja pertimbangannya apa sih nginvest di sana. Emang nggak takut rugi? Ya tapi ya nurut aja akhirnya kan, asisten gitu kan. Nah makanya tadi kalau di sebagian riwayat itu bahwa memang ada selain manusia yang pernah menghuni bumi, ya yaitu salah satunya bangsa jin gitu.
Jadi makanya mungkin malaikat tuh mengkiaskan gitu kan. Model ini nih model kayak jin nih nanti bikin kerusakan ya gitu. Makanya malaikat mengira nanti sikapnya sama kayak jin. Mengira manusia itu akan berperilaku sama, yaitu berbuat kerusakan gitu. Dan malaikat ya lo juga ngasih tahu bahwa manusia kan ngasih tahu kan apanya kan manusia itu diciptakan dari tanah ya. Nah dari situ udah tahu bahwa sifat-sifat yang yang diciptakan dengan tanah itu dia punya syahwat, dia punya amarah. Ya udahlah kalau nanti ini pasti dia bakal ada konflik antar sesamanya dan terbukti kan di anak-anaknya Nabi Adam gitu kan. Seperti itu. Dan itu udah malaikat udah tahu. Jadi sebelum nanya itu tuh udah ada jin, udah tahu manusia diciptain dari tanah. Oh berarti ada unsur panas, syahwat, amarah gitu dan pasti konflik. Ya, kemudian dan malaikat balik lagi ke ke tabiat asalnya kan. Beliau tuh mereka tuh patuh, nggak mau ada kerusakan gitu kan, senantiasa bertasbih dan lain. Dan itu ya makanya pertanyaannya itu bukan protes. Makanya kalau dijawab lil iktisyaf ya, untuk menyingkap apa sih dibalikin sama analogi kayak tadi. Ada asisten yang dia tuh nurut banget sama direktur, tapi dia kepo aja. Bener nih mau invest di sini kan, bukan kayak nolak kan gitu kan, tapi pengen tahu dibalik. Oh enggak, ini nanti ada mungkin ini lahan ini ke depan akan prospek gitu kan, itu pengen tahu aja gitu, seperti itu ya. Dan buktinya pada akhirnya kalau ada yang bilang malaikat itu protes, enggak juga, karena malaikat setelah itu kan dijawab sama Allah, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Malaikat ngomong lagi ya, kalau yang sikapnya protes, malaikat balik lagi, tapi diem kan, nggak ada jawaban di Al-Quran, nggak ada jawaban, nggak debat lagi. Dan ketika perintah sujud sama makhluk yang kalau misalnya dianggap membuat kerusakan, disuruh sujud, dia sujud duluan nggak? Sujud. Itu bukti kedua bahwa makin nggak pantas disebut protes. Karena pas dibilang aku tahu apa yang kau tidak tahu, dia diem. Pas disuruh sujud langsung sujud. Kecuali apa? Setan, iblis ya. Ya itu seperti itu. Jadi masalah tata bahasa aja gitu ya. Seperti itu. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.